Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Enjoy. Integrasi nasional dalam Bhinneka Tunggal Ika. A. Kebinekaan bangsa Indonesia. Kebinekaan merupakan realitas bangsa yang tidak dapat dipungkari keberadaannya untuk mendorong terciptanya perdamaian dalam kehidupan bangsa dan negara. Semboyan bangsa Indonesia tersebut tertulis pada kaki lambang negara Garuda Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika merupakan alat pemersatu bangsa. Untuk itu, kita harus benar-benar memahami maknanya. Selain semboyan tersebut, negara kita juga memiliki alat-alat pemersatu bangsa sebagai berikut. 1. Dasar Negara Pancasila. 2. Bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan. 3. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan. 4. Lambang negara burung Garuda. 5. Lagu kebangsaan Indonesia Raya. 6. Lagu-lagu perjuangan. Persatuan dalam keberagaman harus dipahami oleh setiap warga masyarakat agar dapat mewujudkan hal-hal sebagai berikut. 1. Kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang. 2. Pergaulan antar sesama yang lebih akrab. 3. Perbedaan yang ada tidak menjadi sumber masalah. 4. Pembangunan berjalan lancar. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengatur dalam pasal 28 ayat 1 bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Persatuan bangsa merupakan syarat dan mutlak bagi kejayaan Indonesia. Keberagaman harus membentuk masyarakat Indonesia yang memiliki toleransi dan rasa saling menghargai. Untuk perbedaan tersebut, kuncinya yaitu terdapat pada komitmen persatuan bangsa Indonesia dalam keberagaman. Halo, dan saya Fatur Rahman. Saya ingin presentasikan yang B, pentingnya proses integrasi nasional. 1. Pengertian integrasi nasional. Integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris integrate, artinya menyatupadukan, menggabungkan, mempersatukan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi artinya pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Kata nasional berasal dari bahasa Inggris nation, yang artinya bangsa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi nasional mempunyai politis dan antropologis. A. Cara politis. Integrasi nasional secara politis berarti penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Yang B. Secara antropologis. Integrasi nasional secara antropologis berarti proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam masyarakat. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa integrasi nasional bangsa Indonesia berarti hasrat dan kesadaran untuk bersatu sebagai suatu negara menjadi satu kesatuan bangsa resmi dan ikat dalam satu kesepakatan atau konsensus nasional melalui Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. 2. Syarat integrasi. Syarat keberhasilan suatu integrasi di suatu negara adalah sebagai berikut. Anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan antara satu dan lainnya. Terciptanya kesepakatan konsensus bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial dijadikan pedoman. Norma-norma dan nilai-nilai sosial dijadikan aturan baku dalam proses integrasi nasional.
Pelanggaran hak orang akan menyebabkan terjadinya disintegrasi sehingga orang yang haknya dilanggar kemungkinan tidak akan menjalankan kewajibannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky. Saya akan membahas faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Faktor pembentuk integrasi nasional adalah adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. 2. Adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. Yang keempat, adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Yang kelima, ada penggunaan bahasa Indonesia. Yang keenam, adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia. Yang ketujuh, adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama yaitu Pancasila. Yang kedelapan, adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas, dan toleransi keagamaan yang kuat. Yang kesembilan, adanya rasa senasib sepenanggungan akibat penderita penjajahan. Yang kesepuluh, adanya rasa cinta tanah air dan cinta produk dalam negeri. Yaitu ada faktor penghambat integrasi nasional, yaitu 1. Kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen. 2. Kurangnya toleransi antar golongan. Yang ketiga, kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. Yang keempat, adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahri Husaini. Saya akan mempresentasikan tantangan dalam menjaga keutuhan NKRI. Tantangan di lingkungan internal Indonesia dalam mengawal NKRI agar tetap utuh dan bersatu. Di sisi lain, ancaman terhadap kedaulatan masih berpotensi, terutama yang berbentuk konflik pembatasan, pelanggaran wilayah, gangguan keamanan maritim, dan dirgantara. Gangguan keamanan di wilayah perbatasan berupa pelintas batas secara ilegal, kegiatan penyeludupan senjata dan bahan peledak, masalah separatisme, pengawasan pulau-pulau kecil terluar, ancaman terorisme dalam negeri, dan sebagainya. Berdasarkan tantangan tersebut, maka visi terwujudnya pertahanan negara yang tangguh dengan misi menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI serta keselamatan bangsa harus terwujud. Pada dasarnya, perumusan kebijakan umum pertahanan negara dilaksanakan Menteri Pertahanan Negara, sedangkan proses penetapannya dilaksanakan di tingkat Dewan Keamanan Nasional selaku penasihat Presiden RI. Tujuan nasional merupakan kepentingan nasional yang abadi dan menjadi acuan dalam merumuskan tujuan pertahanan negara yang ditempuh 3 strata pendekatan. Pertama, strata mutlak dilakukan dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan bangsa Indonesia. Kedua, strata penting dilakukan dalam menjaga kehidupan demokrasi politik dan ekonomi, keharmonisan hubungan antar suku, agama, ras, dan golongan, penghormatan hak asasi manusia, dan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup. Dan ketiga, strata pendukung dilakukan dalam upaya turut memelihara ketertiban dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Husnia Nabilah. Peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang pertama, kesadaran warga negara. Kesadaran warga negara adalah sesuatu atau rasa sadar yang muncul dari hati dan pikiran seseorang untuk melakukan sebuah tindakan atau rasa sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, sehingga muncullah rasa tanggung jawab sebagai warga negara. Contoh, mengikuti pelaksanaan upacara pada setiap hari Senin. Kedua, pengertian bela negara. Menurut penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002, Pasal 9 Ayat 1 tentang pertahanan negara,
Upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin keberlangsungan hidup bangsa dan negara bukan hanya sebagai kewajiban dasar manusia, tetapi juga merupakan kehormatan warga negara sebagai wujud pengabdian dan kerelaan berkorban kepada bangsa dan negara. Dengan demikian, sebagai warga negara yang baik, sudah sepantasnya bila kita turut serta dalam bela negara dengan mewaspadai dan mengatasi berbagai macam ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti para pahlawan yang rela berkorban demi kedaulatan dan kesatuan. Satu ancaman adalah usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional melalui tindak kriminal dan politis. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata. Ancaman militer dapat berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Dari luar negeri, ada agresi, pelanggaran wilayah oleh negara lain, aksi teror dari jaringan internasional. Dari dalam negeri, ada pemberontakan bersenjata, aksi kekerasan yang berbau sara, dan juga pengerusakan lingkungan. Adapun ancaman non-militer adalah ancaman yang tidak menggunakan senjata, tetapi jika dibiarkan akan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Dua tantangan adalah hal atau usaha bertujuan untuk mengubah kemampuan. 3. Hambatan adalah usaha yang berasal dari diri sendiri yang bersifat atau bertujuan untuk melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. 4. Gangguan adalah hal atau usaha yang berasal dari luar yang bersifat atau bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional atau tidak terarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nopaleriana dari IPS 2. Saya akan membahas tentang dasar hukum bela negara, kesediaan warga negara untuk membela warga negaranya sendiri. Terutama membela negara bukan hanya tugas dari tanggung jawab TNI, aparat keamanan seperti polisi atau TNI saja. Itu pun termasuk juga dari tanggung jawab kita membela warga negara, karena kita warga negara kita. Bela negara merupakan dan kewajiban setiap warga negara Republik Indonesia. Padahal berdasarkan pasal 30 Undang-Undang 1945 yang saya tahu dari Google, bela negara adalah upaya setiap warga negara untuk mempertahankan negara sendiri atau warga negara Republik Indonesia, baik luar maupun luar negeri. Nice.